melanjutkan ke pendahuluan serta screen yang lain. Nah, untuk yang pertama kali, kemarin kan sampai beranda ya. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat screen pendahuluan. Silakan dibuat add screen di project-nya, kalau sudah terbuka. Dinamakan aja pendahuluan ya. Di pendahuluan ini, untuk yang pertama kali, kita tambahkan dulu layout menggunakan vertical arrangement. Ini fungsinya biar nanti masukkan teks ataupun gambar itu biar kelihatan rapi. Vertical arrangement ini yang di propertiesnya diatur jadi center yang di horizontalnya. Terus height sama width-nya dibuat fill parent. Kalau sudah, masukkan label bawahnya vertical arrangement-nya. Label yang pertama ini silakan diberi judul sesuai dengan materi kalian untuk pendahuluan.
Untuk width-nya sesuaikan aja ke parent. Ini ditengahkan ya, text alignment-nya. Kalau misal pengen memberi jarak atas bawahnya, nanti ngatur height-nya. Nah, ini kan biar ada jarak dengan kalimat di bawah misalnya. Kalau sudah dikasih judul, tinggal tambahkan label lagi, terus dimasukkan pendahuluannya. Kita ambil gerak, pengertian dari gerak. Seperti ini. Untuk mengaturnya, kita gunakan yang width. Width-nya dibuat fill parent. Terus ini kan ada jarak ya. Ini ada kotakan hijau. Jadi biar kotakan yang garis bawah itu di luar kalimatnya atau ngepasin kalimatnya, diatur height-nya. Kalau misalkan dia posisinya di sini, nanti saat nambahkan yang lain, apa pelet yang lain, nanti urutannya ke bawah sini, di tengah-tengah kalimatnya. Ngaturnya di height. Saya dibuat 20%. Nah, kalau belum keluar, tambahkan lagi. Dan sekitar 25%, tergantung dari kalimat dan juga ini paragrafnya mau seberapa. Itu fungsi dari height-nya buat mengatur jarak antara spasi ke bawah. Terus sekali lagi ya, sekalian tambahkan image di bawahnya. Ini untuk pemanis saja ya. Misalnya nggak pengen ditambahkan ya nggak apa-apa. Dan ini tambahkan gambar pelengkapnya. Data buat 30. Nah, silakan kalian tambahkan seperti ini. Nanti setelah itu kita lanjutkan ke materi. Oke, jika sudah, tambahkan tombol button di bawah ini ya, paling bawah di luar.
Terus di rename jadi tombol home. Teksnya silakan dihapus, kemudian diganti logonya, image-nya diganti pakai logo home. Nah, kalau kebesaran tinggal diatur height sama width-nya. 10 sama 13. Oke, silakan tambahkan, nanti kita atur bloknya. Kalau sudah masuk ke blok ini, yang pertama kan kita harus mengaktifkan tombol home-nya. Berarti masuk ke blok yang menu home, pilih yang when to home click, lalu tambahkan kontrolnya, seperti kemarin ya, open under screen name, tambahkan teks, masukkan ke sini, namanya beranda. Dan yang terakhir, yaitu pendahuluan, dibuka menggunakan window pendahuluan .backpress. Jadi saat tombol backnya ditekan, kita akan kembali ke beranda. Ini isinya sama, tinggal di copy paste aja, tekan ke sini. Nah, terus syarat terakhir, biar lebih enak, nanti nggak perlu mengatur tombol home lagi, ini window home-nya silakan ditahan, terus dimasukkan ke dalam tas yang sebelah kanan sini. Nanti saat dibuka, itu kan udah ada pengaturannya lah, ini tinggal dimasukkan aja. Nah, itu cara cepatnya. Kalau misalkan ada tombol ataupun yang lain yang sama programnya. Seperti ini silakan tambahkan untuk blok di pendahuluan. Mas, tadi yang dimasukin ke dalam tas yang home aja apa sama yang pendahuluan juga? Yang home aja. Karena nanti kan beda screen. Pendahuluan kan dia masuk screen. Mas, tadi cara masukin ke dalam tasnya gimana? Ditahan aja. Ini diklik terus tahan dulu. Digeser ke dalam tasnya. Itu nggak menghapus kok, cuma mengcopy aja. Oke, Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Mas, tanya lagi.
Iya, gimana? Itu, Mas, itu yang tombol home-nya kayak apa di bawah tadi? Yang mana? Ini. Yang home. Kayak gini aja, logo. Itu diatur, misal kecil diatur height sama width-nya. Diatur paling kecil aja, 10 atau berapa. Yang 8 juga lebih kecil lagi bisa. Oke, kalau sudah add screen ya. Add screen ini kalian lihat di beranda, sesuaikan dengan nama materinya. Misal pakai subbab yang GLB dulu. Namain screen GLB. Itu isinya sama dengan yang tadi. Tambahkan vertical alignment dulu. Disenterkan. Kemudian hex sama width-nya di fill parent. Terus tambah label. Label judul dulu. Jarak dikit. Tambah label lagi. Nah, ini baru dimasukkan sel pengertian dari GLB. Oke. Dan GLB diatur width-nya dulu, dibuat fill parent, terus height-nya menyesuaikan dengan kalimatnya. Nah, misal seperti ini. Jadi, misal background-nya mau diganti ya disesuaikan aja. Background besarnya, nanti ngaturnya berarti di vertical arrangement. Terus untuk menambahkan persamaan, itu pakainya gambar ya. Misalkan kalian punya gambar persamaan atau tulis persamaan, nanti di screenshot, dimasukkan ke sini menggunakan image. Image ini diganti picture-nya aja. Picture-nya diganti kan GLB. Kita masukkan persamaan dulu. Masukkan persamaan, situ diatur. Nah, misal segini ya. Oke. Terus kalau misalkan pengen ada grafik, sama. Pakainya tetap image. Nggak bisa langsung. Harus tetap upload dalam format gambar. Oke, silakan kalian tambahkan dulu untuk isi dari materinya. Pokoknya setiap udah selesai itu jangan lupa tambahkan tombol home seperti tadi ya. Tombol home cross. Nah, seperti ini.
Nanti untuk gambar-gambar ini diatur, sesuaikan aja. Emang agak susah untuk mengatur gambar. Sudah belum? Belum, Mas. Oke. Sudah, Mas. Oke. Kalau sudah, yang di blok diatur juga. Sama kok, cuman dua perintah. Yang pertama home ya. Home-nya tinggal ngambil di tas ini, terus di drag and drop ke sini. Oh iya, belum di rename tombolnya, lupa. Jadi masih ada tanda silang. Nama home. Jadi tombol di sini namanya harus sama dengan yang di blok ya. Nah ini kan tadi ada silang, sekarang udah hilang. Udah sama. Terus itu yang backpress-nya. Seperti yang di screen ini, screen GLB, sama di copy paste ke sini.
Oke, ini untuk yang materi pertama. Misal materi 1 ini ya, subbabnya GLB. Nanti namanya sesuaikan dengan sub dari materi kalian. Tapi kalau bisa sih nama screen itu nggak usah dispasi. Emang nggak bisa dispasi. Sudah, kita coba yang sub materi kedua. Kan GLBP. Oke, itu sama caranya seperti tadi ya. Untuk menambahkan isinya, yaitu ada vertical arrangement dulu, buat center, fill parent semua, tambahkan label, sama semua kok. Label lagi, ini isinya berarti materi. Oke, silakan ditambahkan juga ya, diikuti. Kalau misal pengen nambahkan kalimat lagi di bawahnya, berarti urutannya tambahkan label lagi ya. Nah, gini. Kalau pengen nambahkan kalimat, dia memang harus pakai label atau nambahkan paragrafnya. Oke. Seperti ini dulu. Nanti di sini kita nggak membuat tombol home, tapi pakai tombol next. Yang penting ini udah diisi dulu. Nanti tambahkan tombol button. Tambahkan button sini. Untuk pindah ke kanannya, perhatikan ya, untuk pindah ke kanannya, pilih komponen yang GLBB, paling atas. Terus align horizontalnya dibuat right, biar ke kanan. Jika sudah, nanti di rename tombolnya di next, dan tinggal diganti gambarnya. Sudah, seperti itu. Silakan teman-teman dulu.
Nah, seperti ini. Sudah selesai. Untuk di blognya, kita nggak pakai home, tapi pakai next. Intinya sama sih, when to next dot click, dia masuk ke kontrol, pilih yang open under screen name, tambahkan teks kosong. Nah, untuk next-nya ini, nanti namanya sesuai dengan materi selanjutnya ya. Misal, ini kan GLBB top, terus ditambahkan GLBB 2. Bisa ditekan tombol next-nya, nanti akan masuk ke screen GLBB 2 yang nanti akan kita tambahkan. Ini kalian sesuaikan aja materinya. Misal nama kalian materi 1, materi 2, nanti next-nya berarti ke materi 3, seperti itu. Dan tinggal backtrace-nya seperti ini, sama, di copy paste, cuman yang teksnya ini diganti dengan beranda, biar ke back-nya ke beranda.
Sudah dibuat screen baru, namanya sesuai dengan yang tadi ya, karena kelanjutannya kan KLBB2. Mas, yang bloknya tadi apa yang WNGLBB? Yang WNKLBB ini, Oh, beranda. ya, Masih, beranda. Mas. Mas, gimana tadi buat ke kanan itu yang tombol next-nya? Bentar. Yang di bloknya apa di desainnya? Desain. Ini di KLBB sini komponennya, di KLBB terus yang align horizontalnya dibikin right, sebelah kanan. Kasih, Mas. Oke, lanjut ya. Nah, yang screen KLBB 2 ini, untuk kelanjutannya, itu kita akan memasukkan web viewer, atau nanti kita gunakan YouTube ya, sebagai tampilannya atau penambah materinya. Pertama kali kita tambahkan layout dulu, vertical arrangement lagi, sampai disenterkan, di fill parent semua. Ini kita nggak perlu menambahkan label, kita perlu menambahkan aja namanya web viewer. Ini posisinya di user interface yang paling bawah, web viewer tinggal ditarik ke sini. Nanti kan di bawah sini ada home URL ya. Home URL itu nanti ini untuk copy link dari YouTube. Nah, ini tambahkan dulu untuk web viewernya. Nanti kita bareng-bareng untuk copy paste-nya. Oh ya, sama satu lagi sekalian, tombolnya home ya, yang ini home. Rename home. Oke, sekalian disiapkan link YouTube sesuai dengan materinya. Kita copy paste di sana. Ada caranya. Oke, selanjutnya masuk ke YouTube dulu. Ke YouTube ini, yang di copy pastekan itu bukan link yang ada di atas ini ya.
link yang full ini, tapi di bawahnya ada bagikan di sampingnya tombol like ini. Ada bagikan, dibuka, terus salin. Ini linknya disalin, dipastekan ke yang web viewer yang ada home URL-nya. Jika sudah dipastekan, ini untuk nanti kalian pengen nambahkan materi lagi, pengen melengkapi, harus ini ya, pakai tombol next juga. Misalkan ini pengen tambahkan GLBP 3 atau materi 3, tambahkan tombol next, terus bloknya diaktifkan. Nah, ini kita aktifkan bloknya dulu. Untuk tombol home, ambil di tas, masukkan ke sini, dan yang screen juga sama, yang window.wordpress, ini kita copy paste aja. Nah, seperti ini. Ini untuk yang web viewer. Sampai sini sudah. Sudah. Nanti kan ini alih satuan lumayan banyak, jadi memang harus ngikutin pelan-pelan. Oke, kalau web viewer sudah, add screen lagi, namanya alih satuan, kecil semua, kecuali huruf A yang di depan ya. Alih satuan, kemudian oke. Terus tambahkan label dulu untuk kasih judulnya. Ini kita menggunakan alih satuan suhu, bikin konversi suhu ya di sini. Disamakan aja. Nanti uh, tambahkan ini table attachment yang lumayan banyak di sini. Table attachment. Diatur-atur untuk height sama width-nya. Ini saya 10 sama width-nya filter nih. Dibuat center.
Jika sudah memberi judulnya, tambahkan tabel arrangement di bawah aliran suhu. Untuk kolomnya diganti 3. Untuk height-nya automatic, width-nya fill parent, dan row-nya dibuat 8. Oke, jika sudah, silakan diikuti. Pertama kali kita harus masukkan label dulu ke kolom pertama, garis pertama. Lalu setelah lebar urutannya, masukkan text box di bawahnya. Masukkan label lagi di sampingnya, tapi dikasih jeda ya, berarti di kolom ketiga. Biar tengah dikosongin. Lalu masukkan label lagi, simpan di bawah sini, di bawahnya kolom, di bawahnya text box. Masukkan text box lagi di bawahnya, dan label di sampingnya juga sama. Setelah itu, tambahkan layout yang vertical arrangement. Disimpan di bawahnya text box yang kedua. Mas, Terus itu langsung kok bisa diletakin di samping yang mana? labelnya? Iya, karena kan ini masuk ke kolom ketiga. Jadi kan ini ya, label. Nah, ini kan kolom 1, 2, 3. Kamu masukkan di sampingnya sini, yang ketiganya. Oh, oke Mas. Terima kasih. Sama-sama. Yang vertical arrangement ini langsung diatur aja. Ini kan untuk memberi spasi ya fungsinya. Jadi background-nya dihapus, dibikin none, height-nya dikecilkan, misal 3% aja cukup. Width-nya dibuat fill parent. Jadi dikasih jarak aja karena nggak ada labelnya. Terus tambahkan lagi text box di bawahnya dan juga label di sampingnya. Sama tambahkan vertical arrangement lagi. Aturnya sama ya. Background-nya dihapus, height-nya dibuat kecil, width-nya dibuat fill parent.
Nanti ditambahkan text box lagi, yang terakhir sama label. Tambahkan satu tombol di luar. Nah, seperti itu. Udah tambahkan, nanti kita atur bareng-bareng untuk isi dari label serta text box-nya. Baik, untuk label yang pertama, jadi label 2 ya namanya, yang di table arrangement. Label 2 itu diganti nama, jadi diganti isinya, masukkan nilai Celcius. Terus yang text box-nya itu di rename menjadi Celcius. Yang di properties kan ada hint. Hint ini dihapus saja. Nanti label yang sampingnya, ini ketiga, tagnya diganti Celsius. Itu satuan suhu. Lalu ini ada label 4. Teksnya diganti dengan hasilnya. Textbooknya di rename jadi Fahriamur dulu. Fahriamur, hint-nya dihilangkan, label 5-nya diganti jadi Reamur. Yang tinggal sisa 2 ini, berarti Fahrenheit dan Kelvin. Fahrenheit, labelnya juga sama. Terus ini Kelvin. Nah, silakan diganti seperti ini dulu. Mas, itu yang buat spasi yang hitam-hitam di bawah hasilnya itu gimana? Ini Iya. pakai vertical arrangement. Udah ditambahin. Oh, oke, Mas. Ya.
Graphic enhancement nanti diatur ini hex sama width. Backgroundnya juga dihapus. Selanjutnya tombol ini diganti nama jadi ubah dan teks formatnya dihapus, diganti nama jadi ubah. Untuk cara nangahinnya, disenterkan itu pilih yang sini ya, komponen alih satuan, line horizontalnya dibuat center. Sudah selesai, nanti tinggal atur bloknya. Ini width-nya di ini terus gini aja, 25%. Nah, sudah masuk ke blok ya. Ini lumayan panjang. Di sini akan diperhatikan. Untuk yang pertama kali, kita aktifkan dulu yang ini, alih satuan when, alih satuan dot backbrace-nya, untuk tombol back-nya. Isinya sama, pakai another screen name. Nah ini, kasih peran. Terus selanjutnya, cari yang Celsius, yang text box Celsius. Pilih yang when to Celsius dot got focus. Terus dibuka lagi Celsiusnya, cari yang Celsius, set Celsius dot number only. Ini sebenarnya yang asal bisa milihnya, nanti tinggal diganti ya. Misal tak pilih yang hint ini, nanti yang hint ini di expand, dipilih yang diganti numbers only.
Jadi set Celsius dot numbers only. Untuk to-nya, cari yang Celsius dot number only, yang nggak ada setnya. Untuk Oreamur sama, Oreamur dibuka, pilih yang window Reamur.CodeFocus. Tapi sebelum masuk ke sini, harus nambahkan dulu, dibuka Reamurnya, pilih yang call Reamur.hideKeyboard. Nah, jadi nanti keyboardnya tuh di hide dulu sebelum mengetik ke ini ya, sebelum mengkonversi. Udah, ini tinggal di copy paste ke bawah. Nanti ini nih setnya Celsiusnya diganti Reamur menyesuaikan dengan yang window-nya. Yang kanan juga sama, ganti Reamur. Lalu di copy paste sejumlah 2 kali. Ini fungsinya untuk mengganti menjadi Fahrenheit dan juga Kelvin. Jadi ganti Fahrenheit semua. Ini juga diganti Kelvin. Nah, seperti itu. Silakan tambahkan dulu. Oke, lanjut dikit. Ini keempat textbox itu sudah aktif. Kita tinggal memprogram yang tombol ubahnya. Dipilih yang window ubah.click. Ini fungsinya untuk mengkonversikan. Kalau sudah tambahkan itu, kita buka yang Reamurnya. Pilih yang set Reamur.text. Set Reamur.text, dimasukkan ke dalam sini. Kalau sudah, masuk ke Mathematik, cari yang perkalian. Yang ada ini ya, ada logo ini, settingnya. Nah, di sini kita mengonversi
dari Reaumur ke Celsius. Blok yang pertama, yang di depan ini, maaf ini penjumlahan salah, perkalian. Blok yang di depan ini, tambahkan net lagi, dipilih yang pembagian. Masukkan ke dalam sini. Untuk yang blok yang 02 ini, dimasukkan angka yang ada angka nolnya ya. Ini biar bisa diganti. Masukkan dua-duanya, diganti angkanya. Berarti kan Reaumur ke Celsius itu 4/5. Untuk perkalian yang di sampingnya, itu kalian buka yang Celsius, pilih yang Celsius.text. Nah, seperti ini. Ini sudah untuk ngeset yang Reaumur. Silakan tambahkan dulu. Setelah mengset Reaumur, setnya Fahrenheit. Sama cari yang set Fahrenheit.text. Masukkan di bawahnya. Untuk matnya, pilih yang penjumlahan ya. Yang awal dulu penjumlahan. Di situ, masukkan lagi yang perkalian. Ini untuk perhitungannya. Nanti merubah Fahrenheit ke Celsius. Habis itu, ini kan masih ada 20 ya. Setelah perkalian, masukkan lagi yang pembagian. Dimasukkan ke yang depan. Blok depan, kemudian dua blok kosong ini, kita isi menggunakan angka, dipakai 0 dua-duanya, kemudian diganti 9/5. Untuk perkaliannya, ambil aja yang ini, Celsius.text, di copy pastekan ke dalam sini. Dan yang terakhir ada kolom kosong atau blok kosongnya, masukkan angka, diganti jadi 32. Ini jadikan 9/5 tambah 32 kali Celsius tambah 32. Itu untuk persamaan yang digunakan atau program yang digunakan untuk mengubah Fahrenheit.
Oke, sudah. Yang terakhir, masukkan set Kelvin. Set Kelvin.text. Langsung aja tambahkan net yang jumlahan. Ya, dan masukkan initializer.text-nya di copy ke depan. Ini kita kasih angka menggunakan net, ganti plus 273. Oke. Seperti ini. Ini sudah selesai untuk program yang alih satuan. Silakan tambahkan dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan ya ditanyakan. Sudah semua? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum, Mas. Oke. Ini sebenarnya masih ada 3 screen lagi. Ada yang eksperimen, kedua, sama satu lagi itu evaluasi. Cuman berhubung kayaknya nggak nyampe waktunya, dan juga menyesuaikan dengan kelompok yang lain, itu sampai alih satuan. Ini insya Allah kami buatkan video kelanjutannya. Nanti silakan diikuti aja ya, ditonton videonya sampai selesai, sampai dengan menginstal ke HP-nya, di build. Nah, itu sih. Terus jangan lupa juga mereka sudah disampaikan untuk persiapan webinar ya. Nanti insya Allah pengumuman resminya akan segera disampaikan. Yang penting disiapkan dulu seperti desain posternya, kemudian pematerinya, zoom-nya, peserta, dan sebagainya. Ya, sebagai UAS kalian. Kalau nggak salah itu sebagai UAS sih. Tugas akhirnya PMP itu seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Atau ada yang masih ketinggalan atau masih bingung? Ya? Uh, Mas, tapi udah aku record tadi. Oke, siap. Dia gimana? kan kemarin udah nyoba untuk jadiin aplikasi ke HP kan, tapi waktu dicoba tombol masuknya nggak bisa dipencet pas di HP. Yang masukin nama sama password. Yang login. Ya, Coba ini dilihat blognya. Masa apa enggak? Takutnya ada yang beda. udah sama. Dia sama, tapi nggak bisa. Enggak. Enggak, ini dia apa tombol yang pas masuknya itu aja nggak berwarna gitu loh, Mas. Yang ini. Iya, pas di HP-nya tuh dia nggak ada, ya nggak bisa dipencet pokoknya. Coba nanti kamu fotoin ini ya. Fotoin blognya. Terus nanti aplikasinya coba dikirim juga. Biar tak cek.
gitu dulu. Soalnya kalau nggak langsung tuh mengawang-awang tuh bingung. Ngawang-ngawang. Nanti gituin dulu aja. Sama ini Ini Mas komponennya tanya lagi. kenapa? Yang Gimana? untuk webinar ini kan kemarin kelompoknya kayak gimana kan berubah-ubah Oh, lagi. iya nanti ada kelompok baru, tapi nanti baru dibagi Mas juga sih. Belum di-share, nanti ditunggu aja untuk infonya, info kelompoknya. Beda kelompok kayak Oh TMP iya. kok. Oh iya. Ya udah. Itu aja. Oke, kalau nggak ada, itu ya untuk pertemuan kali ini. Ditunggu untuk kelanjutan materinya, karena memang waktunya nggak cukup ya. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai dengan akhir. Bila ada kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bila sudah hak, wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Sama-sama.